Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenal, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat, supervisor, coach, dan juga kuci. Bersama saya Ernawati, saya sebagai supervisor, dan Pak Fuad sebagai coach, kemudian Pak Bayu sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Iya, Selamat siang Pak Fuad. Bagaimana kabarnya hari ini? selamat siang Bu Erna. Alhamdulillah Ya, luar biasa. ya, alhamdulillah hari ini Pak Fuad dan Pak Bayu akan melakukan kegiatan coaching, ya. Bagaimana sudah siap? Siap. Iya. Siap, Bu. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Fuad. Yang pertama mengenai praktek coaching yang nanti akan dilaksanakan. Kira-kira perasaannya bagaimana, Pak? Mau melaksanakan proses coaching ini, Pak? Perasaan saya luar biasa deg-degan. Oh iya, deg-degan ya. Kemudian sudah terbiasa dengan teknik tita ya, Pak ya? Eh, Insya Allah terbiasa. Ya, berarti nanti dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira Pak Fuad sudah yakin atau belum? Eh, Cukup yakin. Ya, jadi Pak Fuad sudah siap untuk melakukan coaching dengan Pak Bayu ya sebagai coachnya. Siap, Bu. Ya, baik. Semoga proses coaching ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya, Pak. Selanjutnya Amin. saya persilahkan Pak Fuad dan Pak Bayu untuk melakukan coaching, dan saya observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tita? Tentunya untuk bagian persen, apakah nantinya akan biasa saya atau justru meningkatkan dengan sangat baik. Untuk itu silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo. Oke, silakan, Bapak. Langsung ya. J. Oke. Untuk skenario kan kemarin monggo kuncinya dulu. Oh, coachingnya dulu. Oke, selamat pagi, Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bayu. Ya, Bapak. Ini saya mau curhat ya, Pak. Hari ini kan saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena tadi pas KPM, ya ada sesuatu yang nampaknya menjadi kesalahan saya, begitu, Pak. Iya, Ini mau boleh. saya curhatkan ke Bapak. Nanti pas istirahat saja ya, Oke. ngobrol di ruang guru. Oh ya, siap, Pak. Oke. Ini sudah waktu istirahat. Nanti pas istirahat, ya kami akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk mencarikan solusinya. Ya, ini kebetulan kita punya waktu 30 menit yang bisa kita manfaatkan untuk berbincang tentang permasalahan yang saya hadapi, Bapak. Oh iya, langsung saja ya. Apa Ya, sebenarnya tujuan Bapak oke. ingin mengobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Ya, tadi pagi itu saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Kata pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Pak. Oh ya, memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Saya menggunakan sumber lain.
saya mencari langsung di Google, baik materi atau soal latihannya. Jadi saya melakukan browsing gitu loh, Pak. Saya browsing, saya buka laptop saya, kemudian atau pas waktu itu saya membawa HP ya. Jadi untuk mempermudah itu saya pakai gadget saya untuk membuka materi. Saya rasa itu kan lebih simpel gitu ya Pak ya. Ya, ya. Jadi kayak gitu Pak. Terus apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Ya, beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks dan materi ajarnya dipersiapkan gitu. Jadi buku teks dibawa, kemudian anak-anak juga menyimak buku teks yang ada dari perpus. Biasanya kan anak-anak itu juga membawa buku ya, buku kimia gitu, terus mereka menyimaknya satu persatu. Saya juga memegang panduan buku teks tersebut gitu Pak. Iya, terima kasih ya. Saya lanjut bertanya, Iki. Lah, menurut Bapak apa Oke, cara monggo Pak. Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar? Ya menurut saya benar Pak, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Saya tetap menggunakan RPP saya Oke, sebagai acuan saya lanjut mengajar ya, saya Pak. Bapak. Ya. Nah, menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak tadi membuat pengawas merasa tersinggung? Coba Bapak flashback lagi ya. Jadi kalau menurut saya, buku teks itu kan penting, ya kan? Digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Iya Pak. Saya paham masalah itu. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang cepat mungkin. Jadi beliau merasa tersinggung gitu. Oke, oke. Jadi dari masalah yang Bapak hadapi tadi, sekarang kira-kira hal apa yang Bapak inginkan? Ya, saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana cara menyampaikannya nanti. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Jadi agar pembelajaran lebih bervariasi gitu Ya, Pak, maksud saya. baik, baik, baik. Jadi menurut Bapak, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak pada pengawas, ya kan? Mengapa Bapak memilih dia? Nah, saya rasa Bapak Kepala Sekolah, karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya Bapak. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan pada kepala sekolah? Saya akan mencoba menjelaskan kondisi kronologis kejadian pada saat supervisi kepada pengawas, supervisi maksud saya mohon Bapak Kepala menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya membawa buku teks dalam KPN. Oke, Gitu Bapak. ya, saya paham. Terus kira-kira apa rencana Bapak jika kepala sekolah itu telah menyampaikan amanah Bapak kepada pengawas? Ya, ke depan saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjelaskan harapan dari pengawas. Saya mengejar akan menggunakan buku paket atau buku teks dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks Oke, paket ini dalam pembelajaran. oke, siap. Ya, saya juga setuju ya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat menurut saya itu lebih baik. Jadi agar masalah Bapak itu segera cepat selesai. Ya Bapak, ini insya Allah setelah pelajaran selesai, saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Oke, jadi semoga sukses ya. Nanti kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Iya Bapak, terima kasih Bapak Sama-sama ya. atas masukan dan sarannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk kegiatan coaching hari ini yang dilakukan oleh Pak Fuad dan Pak Bayu. Dalam coaching ini saya lihat sudah berjalan baik untuk alur tirtanya, kemudian untuk tujuan, identifikasi, rencana aksi juga tanggung jawab juga bisa sudah disampaikan, nggih. Kemudian apa yang Pak Fuad apa ya rencananya ke depan itu mau seperti apa Pak setelah melakukan coaching ini tadi Pak? Ya, jadi kira-kira nanti setelah rencana saya setelah melakukan coaching ini tadi, ya akan saya aplikasikan juga untuk kedepannya ketika ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang membutuhkan coaching dengan metode cerita tadi. Seperti itu. Kemudian Pak Bayu perasaannya bagaimana setelah Ya, melakukan proses coaching ini Pak? ya, oke, terima kasih. Ini tadi pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya. Praktek coaching dengan Pak Fuad, saya sebagai coach dan Fuad sebagai coach. Dan saya menghadapi permasalahan di KBM, sudah saya utarakan pada Pak Fuad, kemudian kami mencarikan jalan solusinya. Jadi ke depan akan memperbaiki KBM secara lebih baik lagi, Bu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah selesai nggih Pak ini proses coachingnya antara Pak Fuad dan Pak Bayu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ernawati dan juga Bapak Bayu Fajar Setiabudi. Ya Pak. Ya, apa kabar semuanya? Iya, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Ya, bagaimana perasaan panjenengan semua? Halo, bagaimana Pak. Perasaan panjenengan semua? Alhamdulillah perasaannya senang Pak ini tapi deg-degan. Oh, senang deg-degan. Pak Bayu bagaimana? Ya, kurang lebih sama. Ya, pokoknya siap menjalani aja, Pak, ini. Coachingnya. Jadi, untuk Bu Erna itu sebagai coachnya, Pak Bayu sebagai coachnya, Ngoten? Iya Pak. Ya, langsung saja ya. Monggo untuk waktu banyak saya silakan langsung saja. Kami ingin mempraktekkan coaching dengan skenario kasus rekan guru yang bercerita pada temannya tentang masalah yang dihadapi yaitu siswa yang tidak masuk sekolah pada hari Senin. Di sini saya Bu Erna sebagai coach dan Pak Bayu sebagai coach. Bisa dimulai nggih? Oke, siap, Bu. Monggo. Assalamualaikum Pak Bayu, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Ya, waalaikumsalam Bu Etna. Alhamdulillah sehat-sehat, baik sekali Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Apakah Pak Bayu ada waktu sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak yang mengganggu pikiran saya Pak. Oh, baik Bu Etna, ini saya sedang menunggu waktunya. Bisa kalau panjenengan mau, kalau Anda ingin ada hal yang dibicarakan dengan saya, apa yang ingin Ibu utarakan dulu? Begini Pak, saya itu sedang kepikiran dengan Dimas, murid saya. Setiap hari Senin itu dia tidak masuk sekolah, sudah beberapa kali tidak sekolah kalau pas hari Senin Pak. Ya. Oh, jadi tidak masuknya hanya tiap hari Senin. Nah, kemudian yang membuat Bu Erna terlihat murung hari ini, ini yang membuat Bu Erna murung hari ini ya. Jadi menurut Ibu Erna, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan murid saya tadi, Pak, agar dia tetap masuk di hari Senin. Oke. Menurut Bu Erna, Dimas seperti itu sejak dulu atau baru saja, Bu?
tidak masuk di hari Senin? Baru saja Pak, setelah dia naik di kelas 4. Sebelumnya dia rajin masuk sekolah, makanya saya ingin mencari solusi agar Dimas itu bisa seperti dulu lagi Pak. Oh gitu ya Bu ya. Oke, berarti baru saja ya Bu. Insya Allah masih bisa dicari solusinya Bu. Kira-kira peluang apa saja yang sudah Bu Erna ambil untuk menghadapi Dimas itu Bu? Saya sudah bertanya pada teman-temannya Pak. Katanya Dimas itu takut menjadi pemimpin upacara. Kemudian saya juga bertanya kepada Dimas sendiri, memang anaknya juga tidak mau menjadi petugas upacara. Kemudian saya komunikasi dengan orang tua Dimas lewat WA, mengatakan juga Dimas tidak mau upacara, Pak. Bu ya. Oh ya Bu ya. Jadi ini mungkin masalah ketakutan menghadapi upacara di hari Senin. Nah, sebenarnya Bu Erna sudah melakukan hal-hal apa saja untuk mencari solusinya, dan kira-kira apa hambatan yang menyebabkan usaha Ibu itu belum berhasil ya Bu ya? Setelah saya analisis beberapa hal yang menyebabkan usaha saya belum berhasil, di antaranya yaitu karena orang tua Dimas itu setiap hari berangkat kerjanya pagi-pagi sekali, Pak. Jadi Dimas setiap pagi itu mempersiapkan sekolahnya itu sendiri, kemudian berangkat sekolahnya sendiri, sehingga orang tua Dimas itu tidak bisa memantau atau memastikan Dimas itu sekolah apa tidak, begitu Pak. Terus hal lain yang menyebabkan belum berhasil yaitu karena Dimas itu tidak suka ikut upacara dengan alasan capek atau panas Pak saat upacara. Capek atau panas pas waktu upacaranya. Oke, hal lain yang bisa menyebabkan belum berhasil itu Dimas tidak suka ikut upacara ya Bu ya. Iya Pak. Alasan panas dan capek berdiri. Oh, seperti itu. Oke. Kemudian, maaf. Sebenarnya Ibu sudah mengetahui hambatannya ya. Jadi Dimas tadi tidak suka karena alasannya capek dan alasan panas yang ketika menuju upacara. Baiklah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu agar Dimas semangat masuk sekolah di hari Senin? Mungkin Bu Erna sudah ada langkah yang akan diambil Bu. Iya Pak, saya ingin melakukan komunikasi dan berkolaborasi lebih intens dengan orang tua Dimas, agar orang tua juga bisa memberi motivasi kepada Dimas bahwa upacara di hari Senin itu tidak apa-apa. Saya juga ingin selalu bekerja sama dengan orang tua, agar salah satu dari mereka itu menunggui Dimas dulu sebelum mereka berangkat bekerja. Karena yang saya tahu, orang tua Dimas itu kan pedagang di pasar, Pak. Jadi waktunya tidak jam kerjanya itu tidak terikat jam dinas. Kemudian saya juga memberi motivasi kepada Dimas agar mau masuk sekolah, tidak menjadi petugas upacara, tidak apa-apa, nanti dia bisa menjadi peserta upacara. Dan tidak perlu lagi takut ke sekolah, yang penting Dimas nyaman berada di sekolah, Pak. Oh iya. Jadi Bu Erna sudah menyampaikan peluang yang akan dilakukan agar Dimas tetap masuk sekolah di hari Senin. Mungkin tidak sebagai petugas acara, tapi sebagai petugas upacara. Mungkin masihkah ada hal lain yang ingin dilakukan? Ya, saya pengen memberi motivasi tidak hanya kepada Dimas, tapi secara umum di kelas tentang pentingnya mengikuti upacara bendera di hari Senin. Jadi biar semua siswa itu bersemangat dan termotivasi ikut upacara, Pak. Baiklah, sekarang Bu Erna sudah menemukan solusinya dari percakapan kita siang ini ya. Iya, Pak. Jadi ini bagus sekali yang Anda lakukan. Berarti kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Erna untuk melakukan hal tersebut, Bu? Tentunya orang tua dan teman-teman Dimas, Pak. Jadi kira-kira rencana Anda akan mulai kapan ini? Kalau bisa mulai nanti, Pak. Saya akan menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua Dimas. Alhamdulillah Bu Erna, saya lihat Anda sudah mulai ceria dan bisa tersenyum lagi.
daripada tadi saat datang di sini. Pak, benar begitu, Bu? Nambah-nambah Iya kali Pak, benar materi. sekali. Saya merasa lega dan plong sekali dari percakapan kita ini. Saya mendapatkan inspirasi dan beberapa solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu pikiran saya, Pak. Oke, Bu. Alhamdulillah kalau percakapan ini bisa bermanfaat untuk kita, Bu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih untuk waktunya sudah mau berbagi dan ngobrol tentang permasalahan saya. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Berna, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Panjenengan berdua itu luar biasa. Benar. Sangat saya apresiasi betul sekali dari Bu Erna ataupun dari Pak Bayu, sangat luas dan ketika sedang percakapan. Nah, langsung saja nggih untuk yang terkait konten ya kan. Nah, tadi alur puji yang dengan metode cerita tadi sama ada T itu tujuan ya kan. Itu sudah mengarah ke pertanyaan juga itu yang menanyakan tentang tujuan tentang permasalahan yang mau diarahkan atau dikatakan oleh Puji tadi. Kemudian identifikasi juga akhirnya muncul tentang permasalahan tadi. Kemudian rencana aksi sudah melakukan tentang rencana yang akan dilakukan tadi juga. Tanggung jawab juga sudah muncul semacam itu. Jadi untuk posisinya tadi untuk terkait dengan konten yang mau kita kalau sudah muncul semua. Sedikit saja pertanyaan untuk yang sebagai pujinya tadi ya Bu Erna ya pujinya Iya. terkait hal ini tadi sebelumnya itu kira-kira pernah belum sih mendapatkan agenda coaching seperti ini sudah belum ya? Sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya itu hanya apa ya Pak, sekilas seperti itu dengan teman, tapi kan juga permasalahannya nggak begitu apa ya, rumit gitu loh Pak. Jadi hanya sekilas. Kalau untuk yang proses coaching ini kan memang betul-betul saya itu berat seperti berat pikiran saya gitu loh Pak. Makanya pengen mencari solusi dengan coaching ini tadi. Ya, makanya itu saja nanti mungkin kedepannya setelah ini panjenengan juga sudah paham tentang metode cerita tadi mungkin kedepannya juga bisa dilakukan ya. Untuk sesi ini ya kita cukupi saya tutup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad dan Bu Erna, selamat pagi. Mungkin pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching, praktik coaching lagi, di mana Pak Fuad sebagai coach atau coach Pak Fuad? Sebagai coach. Sebagai coach, kemudian untuk Bu Erna sebagai coachnya. Yeah. Oke, perasaan Bapak dan Ibu sekalian gimana untuk menghadapi coaching kali ini? Sudah mulai biasa. Biasa ya. Kita tadi sudah melakukan coaching juga nih. Ya, monggo bisa dimulai, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Fuad. Selamat pagi Bu. Kita langsung saja Bu. Ya. Selamat pagi Pak Fuad, bagaimana kabarnya? Pagi Bu Erna, alhamdulillah baik luar biasa. Ya, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ya, Bu Erna siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Fuad menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan, Pak? Ya, jadi sejujurnya itu saya sedikit tegang juga. Itu bagaimana tentang beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Ya, tentu saya menghargai kejujuran Pak Fuad.
Mari kita jadikan sesi kali ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Iya, ada, Bu. Tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Ya, siap, Bu. Apa tujuan yang ingin Pak Fuad capai dari sesi kucing ini, Pak? Jadi saya ingin meningkatkan itu kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Pak Fuad inginkan? Di sini saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri semacam itu dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Fuad inginkan dari sesi kucing ini? Ya, saya ingin bisa presentasi itu dengan lancar dan juga tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback atau umpan balik positif dari pendengar atau audiens. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Pak Fuad merasa kesulitan dalam presentasi? Jadi saya merasa gugup gitu, dan juga sering lupa kata-kata saat presentasi. Iya, ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu, Pak. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif itu kepada pendengar yang membuat saya gugup ya. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Ya, bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut, Pak? Ya, jadi dan beberapa bimbingan pertanyaan yang membuat saya merenung juga bisa membuka ruang bagi saya juga ini untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa bisa didengar dan juga didukung. Ya. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Adakah hal lain yang ingin Pak Fuad lakukan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan ini saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Pak Fuad dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian juga berlatih presentasi di depan cermin, dan juga mencari umpan balik dari teman atau mentor. Bagus. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ini? Dari beberapa opsi tadi, prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan juga berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup tadi. Kemudian apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut, Pak? Mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan juga fokus pada intonasi dan juga gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta timbal balik itu dari yang konstruktif atau membangun untuk terus memperbaiki diri. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak, menurut saya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Fuad dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Kemudian bagaimana Pak Fuad melihat tindak lanjut dari rencana ini? Jadi untuk saya melihat bagaimana tindak lanjutnya akan saya lakukan dengan aksi yang benar-benar nyata terkait dengan rencana yang sudah di planning tadi. Lalu siapa yang akan membantu Pak Fuad dalam menjaga komitmen itu?
saya akan meminta bantuan kepada mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan juga bisa sebagai pemantik dalam perbaikan. Baik. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Yang pertama, saya akan terus berlatih presentasi ya, dan mencari umpan balik dari teman atau mentor tadi untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi tadi. Jadi kegiatan ini itu tidak bisa atau tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berlanjut menuju pengembangan diri dan juga bisa berkomunikasi yang lebih efektif. Iya. Berarti proses coaching ini bermanfaat ya untuk Pak Fuad, Iya, sangat bermanfaat sekali. atau masih ada yang perlu dibicarakan, Pak, atau dibahas kembali? Sepertinya sudah cukup untuk sesi kali ini. Ya. Kalau sudah puas dengan proses coaching kali ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Fuad dan Bu Erna. Sudah baik sekali dalam melakukan coaching tadi ya. Saya mengamati dari awal sampai akhir tadi. Lancar. Kemudian saya amati juga ini tadi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Fuad sebagai coaching itu sudah ditangkap semua oleh Bu Erna. Kemudian Bu Erna membantu untuk mencarikan solusinya. Dan dari urutan tirta, alur tirta yang saya lihat ini tadi sudah tercapai semua. Jadi mulai dari awal pengumuman masalah, kemudian proses pencarian solusi, kemudian ada tanggung jawab yang diambil, akhirnya solusi tercapai, maka sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi ini gimana perasaannya Pak Fuad dan Bu Erna setelah melakukan coaching ini sama Pak Fuad? Plong dan lega. Ya. Luar biasa. Jadi tugas kita untuk coaching ya pada kelompok kita kali ini sudah selesai. Kita tadi sudah bertukar peran semua sebagai coach, sebagai coach, dan sebagai observer. Kita sudah berbagi peran masing-masing. Bapak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. selamat berlibur.